Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian titrasi lanjutan. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis kadar asam cuka yang dititrasi berdasarkan data percobaan. Nah, dibanding dengan bagian yang lain, ini adalah bagian titrasi lanjutan. Dan aplikasi dari soal ini adalah untuk menghitung kadar titrasi yang berada di pasaran. Jadi, seperti kita ketahui, di pasar itu biasanya beberapa zat kimia itu dipakai dan dikonsumsi. Nah, salah satu untuk mengetahui kadar asli dari suatu zat kimia tersebut, tentu saja salah satu caranya itu dengan melakukan titrasi. Nah, ini adalah salah satu contoh soal pengaplikasian titrasi untuk mengetahui kadar asam cuka yang beredar di pasaran. Nah, perhatikan soal berikut. Pada tabel asam cuka perdagangan tertulis 25%. Diambillah 1 mili, kemudian diencerkan sampai 50 mili. Kemudian tiap 10 ml larutan asam cuka CH3COOH ini dititrasi lagi dengan NaOH 0,1 molar, di mana massa jenis cuka 25%, 1,06 gram per mili. Diperolehlah data sebagai berikut. Setelah titrasinya dilakukan, didapatkan volume NaOH yaitu 8,2, 8,1, dan 80 mili dengan gambar sebagai berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, kemurnian dari CH3COOH dalam botol kemasan tersebut adalah, jadi kita mengecek benar tidak bahwa asam cuka yang beredar itu benaran 25%. Untuk mengerjakan soal ini diperlukan suatu data dulu. Kita harus membuat data yang lebih efisien agar kita lebih memahami maksud dari soal ini. Yang pertama, kita buat dulu diketahui. Nah, diketahui asam cuka atau dikenal dengan CH3COOH itu memiliki beberapa kondisi di mana dia dilakukanlah titrasi bertingkat berapa kali proses di soal ini. Maka kita akan membuat gambar agar lebih memahami. Jadi diketahui CH3COOH itu diambil 1 ml dan diencerkan. Jadi kondisi pertama saya tulis ya, kondisi awal atau saya tulis dengan kondisi pertama itu cuka itu punya cuka atau di sini kita langsung saja CH3COOH itu memiliki data 25%. Nah, 25%. Nah, 25% ini kemudian ini tidak diketahui berapa molarnya. Jadi hanya diketahui kalau kadar yang beredar itu 25%. Kemudian diambillah sebanyak 1 mili, kemudian diencerkan. Nah, pengenceran seperti ini disebut dengan kondisi titrasi bertingkat menggunakan sampel. Nah, kondisi 1 ini diambil. Nah, ini diambil 1 mili CH3COOH, kemudian diencerkan sebanyak sampai volumenya 50. Nah, untuk ini saya akan menuliskan ini disebut dengan kondisi 2. Kemudian dititrasi, kemudian diambil lagi dan dititrasi lagi. Diambil berapa di soal ini? Diambil 10 mili, berarti diambil 10 mili. Kemudian diambillah 10 mili CH3COOH ini. Kemudian itu dititrasi oleh NaOH
0,1 molar. molar. Kemudian didapatlah volumenya ada 3 kali, berarti volume rata-rata 8,2. Di sini ada volume NaOH-nya 8,1 tambah 8 dibagi 2, berarti volume rata-ratanya 8,1 mili. Kemudian yang ditanya dari soal ini, nah kondisi yang tadi, kondisi yang pertama yang ini kita sebut dengan kondisi kondisi 3. Jadi kalau kita lihat ini ada beberapa kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Jadi untuk lebih jelasnya perhatikan, jadi CH3CO awal tuh kondisi awal murni itu 25%, kemudian diambil 1 mili dari 25% ini, itu diencerkan sampai volumenya 50 mili. Nah ini berarti diambillah dari 50 mili ini diambil 10 mili kemudian dititrasi oleh NaOH. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa sih sebenarnya kemurnian dari CH3COOH yang beredar. Nah berarti kita cek kembali ya. Nah, karena ada 3 kondisi seperti ini, maka kita boleh lihat kondisi pertama tuh kondisi murni. Kondisi kedua itu ada kata-kata pengenceran. Berarti karena ada kata-kata pengenceran, berarti ini disebut dengan kondisi pengenceran. Ini menggunakan rumus pengenceran. Nah, kemudian kondisi 3 ini ada kata-kata titrasi. Berarti ini adalah menggunakan rumus titrasi. Nah, seperti ini. Jadi, agar lebih mudah, kita akan mengerjakan yang lebih mudah dulu, yaitu kondisi 3. Kondisi 3 adalah kondisi titrasi. Jadi, kita kerjakan yang lebih mudah dulu. Kondisi titrasi itu adalah M1V1 sama dengan M2 kali V2. Dikali valensi asam, yang sebelahnya dikali valensi basa. Valensi 1, kita cek ya, yang ini CH punyanya CH3COH. Ini punyanya CH3COH. Yang sebelah sini punyanya NaOH. Nah, kita masukkan ya, valensi dari CH3COH hanya cuma 1. Dikali molarnya tidak diketahui, kemudian volumenya itu diambil pada kondisi 3 itu diambil 10 mili. Molar kedua itu adalah NaOH-nya, itu volume molarnya seperti kita ketahui 0,1 dikali volumenya 8,1 dikali valensinya itu OH-nya cuma 1. Kemudian dapatlah M1 dari CH3COH-nya itu ternyata adalah 0,81. Nah, berarti ternyata di kondisi 3 itu kondisi molar CH3COOH itu adalah 0,81. Nah, kemudian kita naik lagi mengerjakan kondisi 2. Di kondisi 2 adalah kondisi pengenceran. Nah, di kondisi pengenceran itu ada 2 CH3COOH. Nah, itu ada CH3COOH itu 1 mili yang asli, ada yang 50 mili. Nah, 50 mili ini kita sudah menghitung kalau ini diencerkan. 50 mili ini kita sudah mengetahui bahwa molarnya itu sebanyak 0,81. Sementara ini molarnya karena ini dari cuka yang asli kita tidak mengetahuinya. Nah, karena ini pengenceran, ini kita kerjakan menggunakan rumus pengenceran. Pengenceran, jadi ini seperti jalan mundur, berarti M1 V1 sama dengan M2 kali V2, kondisi 2.
Kemudian masukkan kondisi kedua itu ketika 0,81 dan diencerkan 50 mili, volumenya itu sama dengan 1 mili. Nah, berapa molar yang asli? Dari sini kita akan dapatkan molar dari molar kondisi yang pertama adalah M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Ini kali valensi basa, yang ini valensi asam. Ini punyanya CH3, COOH. Ini punyanya NaOH. Nah, kemudian valensi CH3COH itu 1, molarnya itu tidak diketahui. Valensinya itu volume CH3COH-nya itu yang di kondisi 3 itu 10 mili. Molar kedua itu adalah dari NaOH, itu NaOH itu molarnya 0,1, volumenya 8,1, valensinya 1. Jadi molarnya itu sama dengan 0,81 dibagi 10 berarti 0,081. Ternyata molar CH3COOH pada kondisi 3 itu adalah 0,81. Kemudian di sini kondisi 3. Nah, setelah kondisi 3, jadi kita mundur lagi mengerjakan kondisi 2. Nah, di kondisi 2 itu dikenal dengan pengenceran. Setelah kita identifikasi, rumus pengenceran itu adalah M1 V1 sama dengan M2 kali V2. M1 dari pengenceran kita ambil ya, diambillah 51 mili dan diencerkan sampai volumenya 50 mili. Jadi 0,81 ini adalah kondisi 50 mili yang diambil 10 diambillah 10 mili. Jadi kita ambil ya, jadi kondisi 1 ini adalah kondisi cuka yang asli. Nah, ini adalah kondisi cuka yang 50 mili yang kemudian dititrasi dengan sampel 10. Jadi kita masukkan ya, ini molar asli tidak diketahui. Nah, kemudian volume aslinya itu 1 mili. Kemudian dia diencerkan sebanyak 50 mili dan molarnya itu 0,81. Molar 1 sama dengan 0,081. Sama dengan molar 4,05. Ternyata di sini didapatlah molar dari 1 mili cuka asli itu adalah 4,05. Berarti molar ini juga sama, yaitu 4,05. Karena dia diambil dari kenapa ini sama? Karena 1 mili ini diambil dari kadar cuka yang asli. Nah, didapatlah ini adalah molar cuka yang asli. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih, ternyata cuka yang beredar di pasaran itu punya molar 4,05. Nah, kemudian apa yang kita kerjakan ketika yang ditanya adalah kemurnian? Nah, seperti kita ketahui bahwa molar itu bisa kita konversikan ke dalam kadar.
Jadi molar CH3COOH yang asli itu ternyata 4,05. Nah, jadi kita harus cek berapa persen cuka asli ini. Lah kan Bu sudah diketahui ya kalau dia nilainya 25%. Nah, karena kita harus mengecek benar tidak persen CH3COOH itu beneran 25% seperti yang tertera. Jadi rumusnya itu kita konversi molar sama dengan rho kali 10 kali persen per mr. Nah, dimasukkanlah molarnya 4,05, kemudian rho-nya itu seperti kita cari tadi, rho-nya itu 1,06 dikali persen per mr. mr-nya itu 60 cuka. Baru kita kerjakan ya, sama dengan ini pindah ke sini, kemudian 4,05 dikali 60 sama dengan 1,06 dikali 10,6%. Nah, kemudian dari sini dapat, kita rapikan, 4,05 dikali 60 kemudian dibagi 10,6. Jadi kalau kita rapikan persennya sama dengan 40,5 sama dengan 4,05 dikali 60 per 10,6. Dapatlah persenannya sebanyak 22,9%. Jadi ternyata dari perhitungan kita ini adalah kadar cuka yang asli, yaitu 22,9%. Sementara yang tertera di kemasan sama dengan 25%. Berarti kemurnian yang asli, kemurnian yang cuka yang sesuai dengan yang tertera adalah kita bandingkan 22,9 dibagi 25% dikali 100%. Jadi kita cek benar nggak berapa sih aslinya kemurnian yang tertera dengan kemurnian yang setelah kita hitung. Didapatlah 22,9 itu sama dengan 91,6%, atau boleh pilihan jawabannya adalah ini ya, 92. Kenapa? Karena kita bisa bulatkan menjadi 92%. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk soal titrasi yang paling sering digunakan ke depannya untuk di universitas apabila kalian akan mengecek kadar dari beberapa zat kimia yang beredar di pasaran. Itu menggunakan beberapa kali sampling. Oke, semoga bisa bermanfaat ya. Apabila kalian kurang memahaminya, kalian bisa ulang kembali video ini. Saya tutup, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.